Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Wijaya, NIM H1A020026. Saya mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman akan mempresentasikan tentang Liquid Crystal Display atau LCD. Di sini manfaat dari yang akan kita bahas itu adalah dapat mengetahui apa itu LCD, mengetahui bagian-bagian LCD, memahami prinsip kerja pada LCD, mengetahui apa saja fungsi LCD, lalu jenis-jenis LCD, dan terakhir mengetahui faktor-faktor penting yang mempengaruhi kerja LCD. Yang pertama ada pengertian LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media display yang menggunakan kristal cair untuk menghasilkan gambar yang dapat terlihat. Lalu yang kedua ada bagian-bagian pada LCD. Bagian pada LCD diantaranya ada lapisan terpolarisasi 1 atau polarizing film 1, lalu elektroda positif atau positif elektrode, lalu lapisan kristal cair atau liquid crystal layer, lalu elektroda negatif atau negatif elektrode. Selanjutnya ada lapisan terpolarisasi 2 atau polarizing film 2, dan terakhir ada backlight atau cermin atau backlight mirror. Di bawah ini berikut ada gambar struktur dasar LCD. Di sini ada lapisan terpolarisasi 1 atau polarizing film yang pertama, lalu selanjutnya ada elektroda positif, lalu ada lapisan kristal cair, lalu ada elektroda negatif, lapisan terpolarisasi 2, dan yang terakhir ada backlight atau cermin. Nah, yang ketiga ada prinsip kerja LCD. LCD terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada backlight dan kristal cair. Backlight itu merupakan sumber cahaya dari LCD itu sendiri, sedangkan backlight terdiri dari 1 sampai 4 buah lampu neon. Kristal cair adalah bagian yang menyaring cahaya dari backlight, dan cahaya putih merupakan susunan dari beberapa ratus cahaya dengan warna yang berbeda. Beberapa ratus cahaya tersebut yang nantinya akan terlihat jika cahaya putih mengalami refleksi atau perubahan arah sinar. Warna yang akan dihasilkan tergantung pada sudut refleksi yang bersangkutan. Jika ingin menghasilkan warna putih, maka kristal cair yang akan dibuka selebar-lebarnya sehingga cahaya backlight yang berwarna putih dapat menampilkan sepenuhnya. Sebaliknya, apabila ingin menampilkan warna hitam, maka kristal cair harus ditutup serapat-rapatnya sehingga tidak ada cahaya backlight yang dapat menembus. Dan apabila menginginkan warna lainnya, maka diperlukan pengaturan sudut refleksi kristal cair yang bersangkutan. Lalu yang keempat, ini ada fungsi LCD. Teknologi Liquid Crystal Display atau LCD digunakan pada produk-produk seperti layar laptop, layar ponsel, layar kalkulator, layar jam digital, layar multimeter, layar monitor komputer, televisi, layar game portable, layar termometer digital, dan produk elektronik yang lainnya. Lalu berikutnya yang kelima ada jenis-jenis LCD. Yang pertama ada Twisted Nematic atau TN yang memiliki waktu respon yang tinggi, namun tampilan dari Twisted Nematic memiliki rasio kontras yang rendah dan sudut pandang dan kontras warna. Lalu ada In-Panel Switching Display atau panel IPS yang memiliki rasio kontras yang jauh lebih baik, sudut pandang, dan kontras warna jika dibandingkan dengan LCD TN. Yang ketiga ada Vertical Alignment Panel atau VA Panel yang dipandang sebagai jenis LCD dan kualitas medium di antara layar TN dan IPS. Lalu yang terakhir ada Advanced Field Switching AFFS yang memiliki kinerja terbaik dibandingkan layar IPS dalam rentang reproduksi warna. Yang keenam ada faktor-faktor penting. Itu ada yang pertama ada ukuran, kontras rasio atau level kontras, lalu ada response time, sudut pandang, refresh rate, dan resolusi. Yang pertama ukuran. Ukuran luas tampilan layar biasanya menjadi pertimbangan utama. Selain menyangkut kebutuhan dan kenyamanan penggunaan, harga juga dipengaruhi oleh ukuran. Lalu ada kontras rasio atau tingkat kecerahan. Kontras rasio adalah perbandingan tingkat terang atau brightness pada posisi paling putih. Luminance menunjukkan tingkat kecerahan atau brightness dari sebuah LCD. Parameter yang biasa digunakan adalah kandela atau nits. Makin tinggi rentang luminance yang dimiliki, makin nyaman gambar yang dapat dilihat oleh mata.
Lalu selanjutnya ada response time. Response time adalah waktu yang diperlukan untuk berubah dari posisi kristal cair tertutup rapat hingga posisi kristal cair terbuka lebar. Jadi semakin cepat response time, maka semakin baik. Response time yang lambat akan menimbulkan cacat gambar yang disebut ghosting atau jejak gambar. Sudut pandang. Sudut pandang monitor LCD modern sudah jauh berkembang. Dahulu tampilan LCD modern hanya dapat dilihat kalau dihadapi secara tegak lurus. Sekarang monitor LCD dapat dipandang dari sudut yang sedikit lebar. Untuk yang paling modern, sudut pandang yang dapat diakomodasi mencapai 176 derajat baik vertikal maupun horizontal. Lalu ada refresh rate. Ini di gambar tuh ada 30 Hz, 60 Hz, dan 120 Hz. Ini seperti ilustrasi di atas yang orang lari ini. Refresh rate yang lebih tinggi mengacu pada frekuensi pembaruan gambar pada layar. Waktu antara pembaruan tersebut diukur dalam detik. Sedangkan refresh rate layar diukur dalam Hz. Refresh rate layar mengacu pada beberapa kali per detik layar dapat membuat gambar baru. Ini diukur dalam Hz. Misalnya, layar memiliki refresh rate 144 Hz, maka ia akan merefresh gambar 144 kali per detik. Saat dipasangkan dengan frame rate tinggi yang didasarkan oleh kinerja sama GPU dan CPU, ini dapat menghasilkan pengalaman yang lebih mulus dan FPS yang lebih tinggi. Untuk memanfaatkan refresh rate lebih tinggi, ada komponen terpenting untuk dipertimbangkan, yaitu monitor dengan kemampuan refresh rate cepat, lalu CPU yang cukup cepat untuk menyediakan instruksi game kritis termasuk AI, efek fisika, logika game, dan render data. Lalu yang terakhir ada GPU yang cukup cepat untuk menjalankan instruksi tersebut dengan cepat dan menciptakan grafis yang Anda lihat di gambar seperti ini. Lalu ada resolusi. Resolusi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan banyaknya jumlah piksel atau titik lampu atau warna dalam satu layar dengan menggunakan perbandingan jumlah titik lebar dan jumlah titik tinggi dengan menggunakan satuan piksel. Jika Anda menemui tulisan di YouTube itu dengan resolusi 1280 x 720 piksel, itu artinya ada 1280 titik ke samping dan 720 titik ke bawah. Seharusnya bentuknya menjadi landscape. Sedangkan kalau sebuah resolusi tertulis dengan 720 kali 1280 piksel, itu artinya ada 720 titik ke samping dan ada 1280 titik ke bawah. Dan ini nantinya akan berbentuk potret. Seperti pada gambar di sini, ini ada resolusi clean 1280 x 720, itu 1280-nya menyamping, sedangkan 720-nya itu vertikal. Lalu ini berikutnya ada resolusi screen 720 x 1280. Ini yang 720 pikselnya menyamping, sedangkan 1280 pikselnya yang berbentuk yang vertikal. Lalu di sini ada resolusi berbagai resolusi dari layar. Itu ada yang pertama resolusi QHD, ya, yang di sini Q-nya ini menggunakan Q kecil. Ini menggunakan Q kecil yang diartikan sebagai quarter atau seperempat dari resolusi Full HD. Ukuran layar dari QHD ini adalah 960 x 540 piksel dengan rasio layar 16:9. Ini adalah resolusi paling rendah saat ini. Lalu resolusi HD yang kedua, ini resolusi HD yang lebih tinggi dari QHD yang disebut juga dengan 720p atau piksel. Nah, ukurannya tuh 1280 kali 720 piksel dengan rasio layar 16:9. Resolusi HD ini biasanya banyak digunakan untuk smartphone. Lalu yang ketiga ada resolusi XGA. Ini resolusi XGA ini dianggap setara dengan resolusi HD karena ukurannya itu tidak jauh beda dengan resolusi HD, yaitu 1366 kali 768 piksel
Yang biasanya resolusi VXGA ini banyak digunakan untuk perangkat tablet. Selanjutnya ada resolusi FHD atau resolusi Full HD, ini sering kali disebut sebagai 1080p. Ukurannya yaitu 1920 kali 1080 pixel. Biasa resolusi SD ini FHD ini sangat cocok untuk smartphone dengan rentang layar 5 hingga 5,5 inch yang akan menghasilkan gambar yang sangat jernih. Yang kelima ada resolusi QHD dengan huruf Q besar, merupakan salah satu dari macam-macam resolusi layar smartphone Android. Resolusi ini kemerikan dari Quad HD yang berarti memiliki total pixel 4. Karena Quad itu 4 ya. Kali lebih banyak dari total pixel yang dimiliki oleh resolusi SD. Ukurannya yaitu 2560 kali 1440 pixel dengan rasio layar 16:9. Lalu ada resolusi UHD. Itu Ultra HD yang memiliki ukuran 3840 kali 2160 pixel. Jumlahnya ini 4 kali lebih banyak dari total pixel yang dimiliki oleh resolusi Full HD, dan biasanya disebut juga sebagai resolusi 4K. Dan untuk ketajaman dan kejernihannya itu sangat jernih dan sangat tajam. Lalu yang keenam ada kelebihan LCD. Yang pertama itu ada konsumsi listriknya lebih hemat, lalu hanya memakai sedikit ruang, panas yang dihasilkan lebih sedikit, mana yang dihasilkan lebih banyak, tidak mengeluarkan emisi radiasi yang berbahaya, dan yang terakhir ini ada kekurangan. Kekurangan dari LCD ini yaitu harga lebih mahal dan memiliki sudut penglihatan yang lebih kecil. Sekian presentasi dari saya tentang LCD, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.